Welcome home adik-adik. Wah, senangnya bertemu kembali. Selamat ya, sudah liburan. Happy New Year. Nah, sebelum kita memulai acara CG malam hari ini, adik-adik bisa kalau membutuhkan dukungan, doa, support doa, bisa di chat di live chat sekarang ya. Live chatnya ada terus ya. Oke. Nah, sekarang kita harus semangat. Kita mulai dengan doa. Yuk kita berdoa, fokus pada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berikan kesempatan yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah berikan luar biasa kasih karuniamu, anugerahmu, kebaikanmu dalam kehidupan kami semua. Nah, malam hari ini kami mau ber-CG Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, lebih dekat lagi pada Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan berkati CG malam hari ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di tahun yang baru ini. Welcome home semuanya. Happy New Year. Nah adik-adik di rumah pastinya bersukacita karena hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Kak Bimbing bersukacita enggak? Iya dong Kak Penny. Nah, bagi adik-adik yang bersukacita, tolong ya tulis di kolom live chat, oke? Jadi tolong tulis di kolom live chat kalau adik-adik bersuka cita. Untuk itu adik-adik, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan Sungai Sukacita mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan oh yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah adik-adik, kita semuanya ini istimewa loh di hadapan Tuhan. Kak Penny istimewa, Kak Bimbing istimewa, kita semuanya istimewa. Satu pujian yang mengatakan, aku istimewa.
Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab menyatakan, oh, ku istimewa, kata Yesus. Bumi beribukan dengan emas merah, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab menyatakan, aku istimewa, kata Yesus. Bumi beribukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay! Adik-adik, kita sudah menyanyikan 2 lagu ya. Saatnya kali ini kita mau berdoa. Yuk kita mau menyanyikan 1 lagu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu
menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Sekali lagi, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Welcome home, ketemu lagi di CG Online pada malam hari ini. Nah, gimana liburan kalian kemarin? Seru ndak? Meskipun habis liburan, CG malam hari ini harus tetap semangat ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh kembali bertemu di CG Online. CG Perdana Tuhan tahun 2022. Saat ini Tuhan urapi setiap kami agar kami ketika mendengarkan firman-Mu kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami, dan ajari kami untuk kami makin hari makin mengasihi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, tema malam hari ini, CG malam hari ini adalah Bible for Me. Nah, gimana adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau yang belum mempersiapkan Alkitab, disiapin dulu yuk Alkitabnya. Hari ini kita belajar firman Tuhan sama-sama ya. Nah, malam hari ini kakak tidak sendirian loh. Kakak ditemani dengan teman kakak, namanya? Halo, welcome home. Nama saya William. Kakak ditemani dengan William. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar Alkitab tentang petualangan. Alkitab kok petualangan ya? Apa hubungannya Alkitab dengan petualangan? Kalian tahu enggak adik-adik? Alkitab ini banyak sekali petualangan, menceritakan petualangan kita berjalan bersama Tuhan. Kadang-kadang ada yang membuat kita tuh takut kalau menghadapi sesuatu. Kadang-kadang ada yang membuat kita tertawa kalau kita sedang menikmati berkat Tuhan. Salah satu contoh cerita Alkitab yang tentang petualangan apa? Tentang Nabi Nuh, tentang apa lagi ya? Tentang Abraham. Nah, keren-keren ya. Selain cerita Alkitab, kita juga biasanya selain dari Alkitab, kita juga biasanya suka main game kan adik-adik. Ada game, ada film. Kalau yang di game mungkin Dora, The Explorer, Diego. Kalau William, kesukaannya William apa gamenya? Saya suka main Donkey Kong. Nah, kalau William suka Donkey Kong. Kalau adik-adik suka gamenya apa? Boleh diisi loh di kolom komentar di live chat. Diisi ya. Apa sih kesukaan gamenya atau kesukaan filmnya? Nah, kalau kalian sudah punya kesukaan film atau kesukaan game, nah sekarang apa yang menjadi cerita Alkitab favorit kalian? Kalian juga bisa tulis di live chat. Apa yang menjadi cerita petualangan dalam Alkitab yang menjadi favorit kalian? Nah, tahu enggak adik-adik, Alkitab ini berisi banyak sekali petualangan kita berjalan bersama Tuhan. Petualangannya Tuhan menunjukkan cinta kasihnya sama kita, yaitu dengan menebus dosa manusia melalui lahir ke dunia yang Natal kemarin kita rayakan itu adik-adik. Juga di Alkitab ini juga ada 10 perintah Allah, yaitu tentang peraturan-peraturan yang Tuhan beri.
apa yang boleh, apa yang enggak. Kadang kita mikir, kok dikasih peraturan ya, enggak seru apa sih tujuannya peraturan? Kenapa sih kok Tuhan kasih peraturan buat kita? Nah, kita tonton sama-sama ya video. Habis gini kita tonton video tentang peraturan-peraturan yang Tuhan beri buat kita. God led his people out of Egypt, heading for the promised land. He had parted the Red Sea for them, and now they were in the desert. Soon the people began complaining. We should have stayed in Egypt. There we had meat and all the food we wanted, but we'll starve to death in this desert. But God still loved his people. He made sure they had plenty of food and water. He gave them a strange white food called manna. It came from the sky and was very good for them, but still the people whined and complained. Once, God even made water come out of a rock so they would have fresh water to drink. The people were happy to have water, and they stopped whining for a little while. One day, God called Moses up to the top of a mountain to have a talk. God gave Moses many rules to help his people know how to live. God wrote the rules on stone with his finger. We call these rules the 10 Commandments. I am the Lord your God. You must not have any other gods except me. Do not worship or serve any other gods or idols. Do not speak the name of the Lord your God thoughtlessly. Keep the Lord's day holy. Honor your father and your mother. Do not murder anyone. Be true to your husband or wife. Do not steal. Do not tell lies. Do not wish for someone else's things. Gimana? Sudah dilihat enggak tadi videonya? Seru ya? Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Adik-adik, tahu enggak sih kenapa Tuhan memberikan perintah-perintah itu kepada bangsa Israel? Bangsa Israel itu sudah melihat kebesaran Tuhan, sudah melihat banyak mujizat yang Tuhan beri. Tapi bangsa Israel enggak kenal siapa Tuhan itu. Mereka itu enggak mengerti apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, apa yang menjadi Tuhan tidak suka. Mereka tidak ngerti. Mereka hanya tahu mujizat yang Tuhan beri. Sebetulnya adik-adik, di balik 10 perintah Allah yang Tuhan beri, Tuhan itu punya maksud dan tujuan loh. Tuhan itu ngasih 10 perintah Allah bukan untuk menghukum kita, bukan untuk supaya kita tidak bisa bebas, tetapi karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu punya tujuan yang baik. Makanya kenapa Tuhan beri 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Menurut William, apa sih tujuan Tuhan memberikan 10 perintah Allah? Tujuan Tuhan Yesus memberi kita 10 perintah Allah adalah supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, tujuannya betul seperti kata William, untuk supaya mengenal Tuhan lebih lagi. Loh, hubungannya peraturan sama mengenal Tuhan lebih lagi gimana? Kalau kita ada peraturan, kita tahu apa yang Tuhan suka. Contoh,
kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, berarti Tuhan suka kalau kita mengasihi Dia, ya kan? Terus perintah lagi ada, jangan mencuri. Nah, berarti Tuhan tidak suka kalau kita itu mencuri. Melalui 10 perintah Allah yang Tuhan beri lewat bangsa Israel melalui Musa, ya, kita jadi tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi buat hati Tuhan sedih. Kita jadi tahu adik-adik. Selain itu, apalagi sih tujuan Tuhan itu memberikan peraturan? Supaya melindungi kita dari dosa. Kalau tidak ada peraturan, kita tidak tahu apa itu dosa. Kita tidak tahu apa itu benar atau salah. Melalui peraturan, kita tahu kalau mencuri itu salah. Karena adanya 10 perintah Allah, kita tahu kalau mencuri itu dosa. Kalau tidak ada 10 perintah Allah, kita tidak tahu loh adik-adik kalau mencuri itu dosa. Nah, melalui 10 perintah Allah, yang kedua tujuannya adalah supaya melindungi kita dari berbuat dosa. Dengan cara kita mengikuti semua perintah Tuhan, itu akan melindungi kita dari dosa. Terus yang ketiga, apa sih tujuan Tuhan membuat 10 perintah Allah? Menurut William, apa William? Untuk kita bisa lebih mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, betul. Supaya kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Loh, gimana? Gimana cara mengasihi Tuhan? Di salah satu perintah Allah, ya, di Keluaran 20, itu ada yang mengatakan bahwa kuduskanlah hari Sabat. Itu maksudnya apa? Kuduskanlah hari Sabat. Itu maksudnya kita harus ke gereja kalau minggu. Ayo, sekarang yang setiap minggu masih ibadah siapa? Angkat tangannya. Kalian boleh komen di kolom komentar loh. Aku masih ibadah, Kak. Komen, aku rajin CG, Kak. Kalian boleh komen. Salah satunya, yang ketiga adalah tujuan Tuhan memberikan itu untuk membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Kita bisa tahu apa yang membuat Tuhan itu suka. Sehingga ketika kita melakukan perintah Tuhan itu, kita semakin cinta sama Tuhan. Peraturan itu dibuat supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari peraturan-peraturan yang Tuhan beri. Yang pertama, membantu kita mengenal pribadi Tuhan. Yang kedua, melindungi kita dari dosa. Dan yang ketiga, membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Kita seharusnya mengucap syukur loh adik-adik dengan adanya Alkitab ini, yang berisikan tentang larangan, yang berisikan tentang kasih Tuhan. Bersyukur. Karena apa? Dengan adanya Alkitab membuat hidup kita semakin benar, mengarah ke kebenaran. Coba katakan sama-sama yuk. I thanks God for my Bible. Sekali lagi, William juga katakan, I thanks God for my Bible. Kalau yang ada Alkitabnya dipegang gini yuk. Alkitabnya dipegang, terus ditaruh di dada gini. Bilang, I thanks God for my Bible. Ya, bersyukur adanya firman Tuhan, adanya Alkitab pada saat ini pada hidup kita. Kalau kita ini membaca Alkitab setiap hari, hidup kita tuh tambah seru loh adik-adik. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami berjalan bersama Tuhan itu setiap hari. Gimana Kak? Melalui saat teduh. Siapa yang rajin saat teduh? Setiap hari, angkat tangan. Kalian boleh ngisi kolom komentar lagi. Aku rajin loh Kak, tiap hari saat teduh loh Kak. Nah, kalian boleh tulis kolom komentar. Melalui saat teduh, kita bisa berpetualangan dengan Tuhan setiap harinya. Sama seperti yang firman Tuhan katakan di Yeremia 15 ayat 16. Ayo kita buka sama-sama yuk. Yeremia 15 ayat 16. Ayo coba William dibaca yang jelas. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku.
ya Tuhan, Allah semesta alam. Ya, firman Tuhan mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku. Jadi firman Tuhan itu menjadi kegirangan buat kita, menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Berarti menikmati firman Tuhan yang kita baca, menjadikan firman Tuhan kesukaan kita, membuat kita itu mengalami pengalaman-pengalaman yang seru berjalan bersama Tuhan. Makin rajin saat teduh ya adik-adik, karena Tuhan menciptakan Alkitab ini buat kita. Sama seperti tema malam hari ini, Bible for me. Ya, cintai firman Tuhan. Kalau kita bertemu dengan firman Tuhan setiap hari, kita menikmati firman Tuhan. Ketika kita baca firman setiap hari, itu menjadi kegirangan buat kita. Saat ini kakak mengajak kalian, yuk sekali lagi dibaca sama-sama Yeremia 15 ayat 16. Kita baca sama-sama. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Kakak mengajak kalian sekali lagi, yuk cintai firman Tuhan ya. Bible ini untuk kita, Alkitab ini untuk kita. Bible is for me. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Halo adik-adik. Akhirnya luar biasa ya, menyenangkan kan CG-nya? Pasti antusias banget. Nah, jangan lupa untuk saat teduh terus ya, hari demi hari untuk dekat kepada Tuhan. Amin. Nah, kita akhiri CG malam hari ini, kita tutup dalam doa dan berkat ya. Yuk, kita fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Kita mau tutup CG malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah ber-CG malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah ingatkan kami melalui firman-firman-Mu, melalui pujian dan penyembahan yang luar biasa kami nikmati Tuhan. Karena ada kuasa-Mu, ada penyertaan-Mu yang luar biasa. Biarlah kami hari demi hari boleh bertumbuh dan boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan malam hari ini kami mengangkat tangan semua, menengadahkan kepala kami, melihat Engkau pribadi yang dahsyat. Kami berdoa dan menerima berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang tercurah buat kami setiap hari dengan urapan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.